Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan tentang model dan konsep bisnis e-commerce. Nah, sebelum kita melanjutkan membahas ke materi, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri Fitri Setiawati, tim 2018-123. Yang kedua ada Melania Nita Rahma, NIM 2018-125. Yang ketiga ada Yesi Wulandari, NIM 2018-128. Dan yang keempat ada Selvia Windiastuti, NIM 2018-158. Nah, jadi teman-teman, model bisnis itu mempunyai pengertian sekumpulan aktivitas yang direncanakan dan dirancang untuk menghasilkan keuntungan untuk bisnis yang telah dijalankan teman-teman. Sedangkan model bisnis itu pusat dari rencana bisnis itu sendiri teman-teman. Sebuah rencana itu selalu memperhitungkan lingkungan yang kompetitif ya. Nah, untuk rencana bisnis itu, dokumen yang menggambarkan model bisnis dari perusahaan. Maka dari itu, model bisnis ini bertujuan untuk menggunakan dan memanfaatkan kualitas unik dari internet, web, dan platform mobile. Komponen utama model bisnis e-commerce. Ada 8 komponen utama model bisnis e-commerce, diantaranya yaitu proporsi nilai, model pendapatan, peluang pasar, lingkungan kompetitif, keunggulan kompetitif, strategi pasar, pengembangan organisasi, dan yang terakhir ada tim manajemen. Yang pertama, itu ada proposisi nilai. Nah, di mana proposisi nilai perusahaan ini merupakan inti dari model bisnisnya. Nah, nilai proposisi ini mendefinisikan bagaimana sih produk atau layanan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan ini sendiri. Model pendapatan perusahaan menggambarkan bagaimana perusahaan tersebut akan memperoleh pendapatan, penghasilan keuntungan, dan menghasilkan pengembalian modal yang diinvestasikan. Ada 5 jenis pendapatan. Yang pertama adalah model pendapatan periklanan, yaitu perusahaan menyediakan forum untuk beriklan dan menerima bayaran dari pengguna iklan. Yang kedua adalah model pendapatan langganan, yaitu perusahaan menawarkan konten dan layanan kepada pelanggan dan mengenakan biaya langganan untuk akses ke beberapa atau semua penawaran yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah model pendapatan biaya transaksi, yaitu perusahaan menerima biaya untuk mengaktifkan atau melaksanakan transaksi. Yang keempat, model pendapatan penjualan. Perusahaan memperoleh pendapatan dengan menjual barang, jasa, atau informasi kepada pelanggan. Dan yang terakhir adalah model pendapatan afiliasi, yaitu perusahaan yang mengarahkan bisnis ke afiliasi menerima biaya rujukan atau persentase pendapatan dari setiap penjualan yang dihasilkan. Selanjutnya adalah peluang pasar. Istilah peluang pasar mengacu pada ruang pasar yang dituju perusahaan dan keseluruhan potensi peluang keuangan yang tersedia bagi perusahaan yang ada di dalamnya. Ruang pasar sendiri adalah wilayah nilai komersial, aktual, atau potensial di mana perusahaan bermaksud untuk beroperasi. Selanjutnya adalah lingkungan kompetitif. Perusahaan mengacu pada perusahaan lain yang menjual produk serupa dan beroperasi di ruang pasar yang sama. Hal ini juga mengacu pada keberadaan produk pengganti dan calon pendatang baru di pasar, serta kekuatan pelanggan dan pemasok atas bisnis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan persaingan, antara lain berapa banyak pesaing yang aktif, seberapa besar operasi mereka, yang ketiga, berapa mangsa pasar masing-masing pesaing, dan yang keempat, seberapa keuntungan perusahaan pesaing, dan yang terakhir adalah bagaimana mereka memberi harga produk. Adapun dua jenis perusahaan pesaing. Yang pertama adalah pesaing langsung, yaitu perusahaan yang menjual produk dan layanan yang sama dan dalam segmen pasar yang sama. Dan yang kedua adalah pesaing yang tidak langsung, yaitu perusahaan yang mungkin berada di industri yang berbeda, tetapi tetap bersaing secara tidak langsung, karena produknya dapat saling menggantikan.
Selanjutnya adalah keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif merupakan faktor yang membedakan bisnis dari pesaingnya yang memungkinkan menyediakan produk unggulan dengan biaya yang rendah, seperti pencapaian perusahaan ketika dapat menghasilkan produk unggulan dan membawa produk ke pasar dengan harga yang lebih rendah dari semua pesaingnya. Strategi pasar yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk mempromosikan produk atau layanan yang dikembangkan oleh perusahaan kepada calon pelanggan. Jadi, meskipun kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan baik, namun apabila perusahaan tidak dapat melaksanakan strategi pemasaran dengan benar, maka nantinya produk yang dihasilkan tersebut dianggap gagal karena tidak dipasarkan dengan baik. Yang ketujuh yaitu pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi yaitu rencana yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mengatur pekerjaan yang harus diselesaikan. Dalam pengembangan organisasi biasanya akan dibagi menjadi beberapa departemen fungsional seperti produksi, pengiriman, pemasaran, keuangan, dan yang lainnya. Setelah dilakukan pembagian dalam bidang fungsional selanjutnya akan dilakukan perekrutan mulai dari jabatan dan tanggung jawab. Yang kedelapan yaitu tim manajemen. Tim manajemen merupakan karyawan perusahaan yang bertanggung jawab untuk membuat model bisnis yang agar dapat berfungsi atau berjalan dengan baik. Tim manajemen yang baik akan memberikan dampak yang baik pula terhadap perusahaan, seperti memberikan modal kredibilitas instan kepada investor luar, pengalaman dengan mengimplementasikan rencana bisnis, dan yang lainnya. Akan tetapi, meskipun tim manajemen yang tidak dapat tim manajemen tidak dapat menjamin akan dapat mengembalikan usaha yang gagal. Namun, tim manajemen harus bisa mengubah konsep model bisnis tersebut. Maka dari itu, dalam tim manajemen harus memiliki beberapa eksekutif atau manajer senior. Selanjutnya, yaitu meningkatkan modal. Meningkatkan modal ini merupakan salah satu fungsi paling penting untuk pendiri perusahaan dan juga tim manajemen. Banyak para pengusaha yang awal berdirinya perusahaan melakukan bootstrap untuk memulai bisnisnya dengan menggunakan modal benih. Modal benih ini meliputi dana pribadi yang berasal dari tabungan, uang muka, kartu kredit, pinjaman, dan yang lainnya. Selanjutnya ada inkubator atau akselerator, yaitu pemberian sejumlah kecil dana dan juga layanan untuk perusahaan yang baru berdiri. Ada pula investor, yaitu individu atau kelompok yang menginvestasikan uang mereka sendiri dalam pertukaran untuk saham ekuitas dalam bisnis. Lalu investor modal ventura, yaitu investor yang menginvestasikan dana yang mereka kelola untuk investor lain atau biasa disebut investor tahap akhir. Yang terakhir ada crowdfunding, di mana hal ini melibatkan para pengguna internet untuk memungkinkan individu secara kolektif menyumbangkan uang untuk mendukung usaha. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Model bisnis B2C atau Business to Consumer. Model bisnis B2C ini merupakan bisnis online yang berusaha menjangkau konsumen perorangan. Model bisnis B2C berfokus kepada penjualan secara langsung antara pelaku bisnis dan konsumen melalui sebuah situs e-commerce. Adapun sejumlah model bisnis utama yang biasa digunakan di arena e-commerce B2C ini meliputi portal jual beli, penyedia komunitas, penyedia konten, transaction broker, market creator, dan penyedia layanan. Ciri khas dari model bisnis B2C ini adalah volume pembelian yang lebih rendah dan harga produk akan lebih tinggi daripada B2B karena pangsa pasarnya hanya pembeli akhir dan konsumen. Selanjutnya, model bisnis B2B atau business to business. Model bisnis B2B ini salah satu model bisnis suatu perusahaan yang berfokus pada penjualan produk dan layanan untuk perusahaan lain, bukan untuk konsumen individual. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan B2B ini berorientasi untuk mendukung perusahaan lain melalui produk dan layanan yang dimilikinya. Model bisnis utama yang digunakan hingga saat ini di arena B2B meliputi e-distributor, e-procurement, pertukaran, konsorsium industri, jaringan industri.
Model bisnis utama yang pertama yaitu e-distributor. E-distributor ini dimiliki oleh satu perusahaan yang ingin melayani banyak pelanggan. Dengan e-distributor, semakin banyak produk dan layanan yang disediakan perusahaan, maka semakin menarik bagi pelanggan potensial. Yang kedua ada e-procurement. Sama seperti e-distributor, yaitu menyediakan produk ke perusahaan lain. E-procurement ini perusahaan membuat dan akses menjual ke pasar digital. Yang ketiga ada pertukaran. Pertukaran ini merupakan kumpulan sebagian besar B2B dan pendanaan awal. Biasanya perusahaan rintisan wirausaha yang bisnisnya membuat pasar, dan mereka menghasilkan pendapatan dengan mengenakan komisi atau biaya berdasarkan ukuran transaksi yang dilakukan di antara pihak-pihak perdagangan. Yang keempat ada konsorsium industri. Konsorsium industri adalah pasar vertikal milik industri yang melayani industri tertentu, seperti industri otomotif, dirgantara, kimia, bunga, atau penerbangan. Sebaliknya, pasar horizontal menjual produk dan layanan tertentu ke berbagai perusahaan. Yang kelima ada jaringan industri swasta. Jaringan digital yang dirancang untuk mengkoordinasikan aliran komunikasi antara perusahaan yang bergerak dalam bisnis bersama-sama. Jaringan ini biasanya berkembang dari sistem perencanaan sumber daya perusahaan sendiri dan merupakan upaya untuk memasukkan pemasok utama dalam pengambilan keputusan bisnis perusahaan itu sendiri. Yang terakhir ada konsep dan strategi bisnis e-commerce. E-commerce memiliki dampak besar pada lingkungan bisnis dalam dekade terakhir ini dan telah mempengaruhi struktur industri, rantai nilai perusahaan, situs nilai perusahaan, dan strategi bisnis. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.